Bismillahirrahmanirrahim, rekan-rekan mahasiswa. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah analisis struktur. Kali ini kita masuk ke metode matrix untuk bahas metode kekakuan atau stiffness method. Kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Metode kekakuan. Jadi untuk mencari metode kekakuan, rumus dasarnya berasal dari hukum Hooke ya. Hukum Hooke itu adalah gaya sama dengan kekakuan perpindahan, atau F sama dengan K kali D ya. FK kali D. Kita masuk ke definisi. Yang pertama adalah definisi kekakuan. Kekakuan artinya adalah gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan perpindahan sebesar satu satuan. Jika perpindahan satu satuannya D sama dengan 1, berarti K-nya adalah sama dengan gayanya, nilainya. Yang kedua adalah, ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua adalah derajat kebebasan atau degree of freedom pada suatu struktur. Apa itu derajat kebebasan atau degree of freedom? Yaitu adalah jumlah perpindahan, translasi, rotasi yang mungkin terjadi pada struktur tersebut. Jadi rotasi dan translasi ya. Translasi dan rotasi yang mungkin terjadi. Ini kita garis bawahi, translasi dan rotasi. Berapa kemungkinan terjadi pada sebuah struktur ya. Kita masuk untuk penjelasan degree of freedom atau derajat kebebasan. Misalnya pada titik kumpul I ini ya, dikatakan sebuah titik I pada suatu elemen, derajat kebebasannya aktualnya adalah tak berhingga. Artinya titik tersebut dapat pindah secara translasi rotasi pada arah yang tak berhingga, sesuai dengan kondisi atau pembebanan nanti ya. Untuk mensimpelkan masalah ini, maka perpindahan pada titik tersebut dimodelkan terhadap 3 arah kartesian, sumbu kartesius X, Y, dan Z ya. Jadi disimplifikasi perpindahan di titik itu ke arah X, Y, dan Z. Dan pada masing arah terdapat 2 perpindahan, 1 translasi dan 1 rotasi. Jadi satu ada translasi perpindahan D, translasi dan perpindahan rotasi di X ya, perpindahan translasi di Y, perpindahan rotasi di Y, perpindahan translasi di Z, perpindahan rotasi di Z. Sehingga kalau kita jumlahkan dia ada 6 DOF ya, 6 DOF, 3 translasi dan 3 rotasi. D1X, D1Y, D1Z. Rotasi X, rotasi Y, rotasi Z ya. 3 translasi dan 3 rotasi. Contohnya adalah misalnya pada balok cantilever ini ya, dibebankan beban P di titik 2, berarti derajat kebebasannya adalah 2 ya. Karena di sini dijepit, berarti ada perpindahan D2X, berapa perpindahannya, atau perpindahan rotasi di Z. Karena kalau tadi kita anggap itu sumbunya, kita anggap Z ini arah ke bawah ya, ini arah Z, berarti ini D2, ini arah X ya, rotasinya arah X, rotasinya adalah arah Z ya. Berarti ada 2 degree of freedom, D2X dan D2Z. Dan untuk rangka batang di bawah, ini struktur yang pertama. Untuk struktur yang kedua ada rangka batangnya. Di sini ada 3 degree of freedom, dari kebebasan yang mungkin ya. Kan di satu ini sendi, dia tidak ada perpindahan rotasi dan translasi. Titik 2 ada perpindahan X dan Y ya. Titik 2. Titik 3 hanya perpindahan X. Titik 4 ada 2, titik 5 ada 2, titik 6 juga ada 2, otomatis ada 9 ya.
ada 9 DOF nya. Oke, kita masuk ke sini. Definisi yang ketiga adalah sumbu lokal dan sumbu global. Ini yang penting ya. Apa itu sumbu lokal dan apa itu sumbu global? Sumbu lokal adalah sumbu koordinat yang sesuai dengan arah masing-masing batang atau elemen ya. Jadi kalau batang 1, 4 adalah sumbu lokalnya apa? 1 dan 4-nya. Atau batang 25, bagaimana sumbu lokalnya? Itu di lokal masing-masing batang atau masing-masing elemen. Kalau sumbu global keseluruhan elemen ya, karena di sini ada koordinatnya X dan Y. Berarti inilah sumbu dari global. Kita contoh pada gambar di atas ya, kita buat di titik 1, 4 ya. 1 dan 4 berarti sumbu lokalnya adalah X tanda di atas dan Y tanda di atas ya. Itu sumbu lokal. Sumbu globalnya ya X dan Y secara umum untuk struktur ya. Berikutnya adalah 4. Definisi keempat adalah gaya dan perpindahan yang selaras. Jadi gaya perpindahan yang mempunyai jenis yang analog, yang sama di titik yang sama. Gaya terpusat mempunyai jenis analog dengan perpindahan translasi, momen mempunyai analog perpindahan rotasi. Jadi ada kalau gaya terpusat itu adalah analog dengan translasi, untuk momen itu analog dengan rotasi. Oke, bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan dengan metode kekakuan? Jadi banyak langkah nanti ya. Yang pertama adalah dikritisasi bagi-bagi struktur atas elemen yang dihubungkan satu sama lain oleh titik kumpul. Misalnya kita di sini adalah contohnya struktur Pegas ya. Struktur Pegas ada elemennya ada 3 sini ya, 1, 2 dan 3. Ini ada titik kumpulnya, titik nodalnya 1, 3, 4 dan 2. Berarti kita pisahkan ya. Ini elemen pertama adalah 1 dan 3, elemen kedua adalah 3 dan 4, elemen ketiga adalah 4 dan 2. Jadi kita bagi dulu sesuai yang dihubungkan titik nodal ya. Jadi ada 3 elemen. Berikutnya adalah hitung matrik kekakuan masing-masing elemen. Karena kita ada bagi tadi ini satu elemen, 2 elemen, ini 3 elemen ya. Masing-masingnya 1, 3, 4 dan ini adalah 4, 2. Dengan matrik kekakuan nanti misalnya kita adalah K, minus K dan K. Berarti untuk matriks kekakuan elemen pertama adalah minus 1000 dan minus 1000 ya, minus 1000 dan 1000. Ini nanti untuk 1, 3 ini menyesuaikan dengan titik nodalnya, karena titik nodal yang pertama adalah 1 dan 3, berarti dia 1 dan 3. Begitupun seterusnya 2 adalah 3, 4 dan ini adalah 4, 2. Setelah itu nanti kita masukkan ke transformasi dari elemen itu ke kekakuan elemen sesuai dengan titik nodalnya 1, 3. Titik 1 adalah 1 dan 3 ya. Elemen 2 adalah 3 dan 4. Titik 3 dan 4. Elemen 3 adalah 4 dan 2, berarti 4 dan 2. Ini adalah struktur matrik kekakuan struktur ya. Oke, itu transformasinya dari elemen ke struktur. Berikutnya setelah kita rakit, yang kita nanti cari dengan kesamaan metode kekakuan ya. Oke, kita cari dengan FK kali D. Berarti ini adalah yang kita cari di titik nodal 1, 2, 3 dan 4 ya. Titik nol 1 tadi ya ada jepit ya, 1, 3, 4 dan 2. Nanti ada juga nanti perpindahan D1X, D3X, D4X, D2X ya. Nanti juga ada gaya F1X, F3X, F4X, F2X. Jadi kita tempatkan di posisi masing-masing F2X, 3, 4 dan D1, D2, D3 dan 4.
sama dengan K kali D. Nah, bentuk persamaan metode kekakuan. Berikutnya adalah kita substitusi kondisi syarat batas. Ada syarat batas masing-masing, misalnya adalah kalau tadi dia jepit-jepit, berarti dia tidak ada, ini ada 1x ya, D2x, nanti jepit-jepit dia tidak ada gaya, kita anggap 0 ya. Dan tadi gaya luarnya ada nanti tadi ya, kalau di F3x itu dia tidak ada gaya luar, F4x ada gaya luarnya 5000. Nanti setelah kita substitusi kondisi syarat batas ini, nanti kita cari dulu yang ini, kita fokus dulu ke yang ini dulu ya, sehingga kita bisa memperoleh 3x dan 4x ini dulu. Baru setelah itu kita kembali ke untuk mencari lesif petakan yang belum kita cari, F1x dan F2x ini udah dapat tadi ya, jadi 3x dan 4x, sehingga F1x nya minus 10.000 dan F2x adalah minus 45.000 per 11 lb ya. Itu reaksi petakan di masing-masingnya kan. Tadi strukturnya ini tadi ya. Nanti gayanya arah ini negatif dan ini juga negatif. F1x, F2x. Titik dulu itu 4, 3, 4 dan 2. Berarti tadi di titik 3 ada perpindahannya 10 per 11, ini juga 10, 15 per 11 ya, D4x. Kalau ini D1x nya sama dengan 0 karena dia dijepit, D2x nya juga sama dengan 0. Kalau ini kalau ini F-nya, F3x nya tidak ada gaya luar ya, dan F4x ini ada gaya luar tadi 5000 ke arah x ya, ke arah x plus. Itu bisa kita buat, jadi kita bisa mencarinya langsung dengan itu, dengan matriks, sehingga setelah itu kita bisa hitung masing-masing gaya dalam, karena ini adalah berpatok pada D1x, D3x ya, titik 0 dan 1 dan 3 tadi ya. Kita hitung F1x ini untuk gaya dalamnya apa nilainya setelah kita masukkan ke perkalian matriks ya. Apalah F1x nya, F3x nya, F1x minus 10.000 11 negatif berarti arahnya ke kiri, yang positif arahnya ke kanan. Jadi ini adalah gaya dalam dengan mencari kekakuan F elemen 1, K elemen 1 dan D elemen 1. Jadi ingat ini sesuai dengan titik nodal masing-masing karena itu akan berpengaruh pada matriksnya. Begitupun untuk elemen 2, F2, K2, D2. Ini patoknya 3 dan 4 ya. Berarti ini D3x, D4x. Ini juga F3, F4. Jadi setelah kita masukkan ke persamaan matriks dengan nilai kekakuan 2000, minus 2000, minus 2000 dan 2000. Ini juga kita cari tadi ya. Dapatlah minus 10.000 arahnya negatif per 11 ya, dan plus 10.000 per 11 arah kanan. Itu gaya dalam untuk elemen kedua. Elemen ketiga juga sama, F3, K3 dan D3 ya. Berarti tadi ini patok pada 4 dan 2. Berarti sini adalah D4x, D2x dan F4x, F2x. Ini yang kita cari ya, yang kekakuan 3000 ya. Pokoknya 3000. Ini telah kita cari tadi. Setelah dapatlah F4x dan F2x, nilai gaya dalamnya. Ini arahnya kanan plus dan arahnya kiri negatif. Itu yang untuk metode kekakuan. Jadi cukup mudah ya. Jadi terkait dengan bagaimana adalah pertama itu tadi translasi rotasi ya. Juga ada sumbu lokal, sumbu global, ada derajat of freedom. Jadi semuanya definisi itu harus kita pahami, dan nanti dari elemen masing-masing angka atau masing-masing batang kita cari masing-masing batang dulu apa matrik kekakuannya. Setelah itu kita masuk ke matrik kekakuan struktur. Setelah struktur kembali lagi, setelah kita peroleh reaksi peletakannya, kita kembali lagi untuk
skematik akuan batang untuk mencari gaya dalam. Itu lebih kurang yang bisa saya sampaikan untuk materi keakuan. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.